bukti kalau ibu ini ada urusan apa. Karena gini Bu ya, banyak orang-orang yang pengen pansos di TikTok ini melihat melihat orang lain sudah terkenal, dia pengen juga ikut-ikutan terkenal, jadi dia carilah polemik. Islam nggak ngajarkan gitu Bu. Di Islam itu kita justru harus menghindarkan polemik dengan sesama kita. Bahkan dengan sesama kita, kalau perlu kita tidak perlu berdebat dengan sesama kita. Tapi kalau ada orang yang menghujat agama kita boleh counter untuk memuliakan agama kita. Tapi kalau ibu justru kayaknya ada kecenderungan ingin merendahkan Lisa di sini. Kalau masih menantang aku, masih berpihak sama si Lisa, berarti kan Kak Uni bisa dibodoh-bodohin sama si Lisa. Jadi dia nggak mau baca Al-Fatihah soalnya Kak Ina. Dia kalau memang Islam apa sulitnya dia baca Al-Fatihah? Dia buktikan dulu kalau dia bukan oten. Karena dari tadi yang Uni percaya kan? Uni percaya kan? Kalau kamu percaya, kamu taunya si Lisa ini orang apa? Coba aku tanya, orang apa dulu si Lisa? Mana aku tahu, aku nggak pernah nanya-nanya pribadi dia Bu. Aku nggak kepoan orangnya Bu. Nah, maka dari itu aku aneh ibu ini. Sebenarnya. Iya, kenapa aku nggak peduli dengan orang lain, dengan masa lalu dan kehidupan orang lain? Karena aku nggak kepo. Karena itu bukan bidang kajianku. Kajianku membahas tentang aib agama tertentu dan memuliakan agamaku. Itu tugasku. Ngapain aku kepo dengan Lisa? Mau dia orang, mau si Lisa ini dari planet Saturnus kayak nggak peduli aku. Mau dia alien juga nggak peduli aku. Udah membela orang salah. Bu, saya tidak membela Lisa karena saya ingin tahu kebohongan Lisa itu apa. Dengar dulu aku ngomong. Kenapa saya penting untuk tahu kebohongan Lisa? Supaya saya tahu Lisa ini pendusta atau tidak. Makanya saya pengen tahu. Ibu buktikan Lisa pembohong itu aja kok Bu. Kepentingan saya kenapa? Lisa ini circle kita, circle apologet. Kalau dia ternyata terbiasa berbohong, kita akan kick dia dari circle apologet. Makanya Ibu buktikan dia pendusta atau tidak. Mana buktinya? Iya. Kamu kenapa itu? Hah? Bilang kata-kata mulut tuh kenapa? Kamu kan Muslim, Melayu asli. Terus? Bu, orang Islam kemudian bisa pindah agama, kemudian dipindah lagi kan bisa dikatakan sebagai mu'alaf juga. Oh, Uni, dia ini bukan pindah agama, bukan pindah agama, dia betul-betul dari kecil Melayu. Iya, dia lahir sebagai Islam. Kemudian dia ikut suaminya, misalnya ikut agama tertentu. Kemudian dia kembali lagi. Apakah itu dia tidak bisa dikatakan sebagai mu'alaf? Bisa, karena mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Lah, ya udah Ibu buktikan. Ya silakan Ibu buktikan. Ibu buktikan. Ya, silakan Ibu buktikan. Yang dikatakan mu'alaf ini kita pernah Sabar, saya ngomong dulu. Ada 2 poin yang saya ambil dari ibu ini ya. Yang pertama, 3 ya. Yang pertama katanya saya kenal sama dia dan saya baru pertama kali lihat dia. Tadi dia menyebut nama orang lain dan saya tidak pernah menyebut nama orang lain kalau saya tidak tertarik menyebutnya. Kalau ada nilai tambah di nama orang itu baru saya sebut. Saya seringkali bilang seperti itu. Dan ibu ini mengatakan bahwasanya saya mengatakan dia tadi apa? Pertama? Apa tadi? Centil apa? Birah dia ya. bilang kamu ngatain dia birah. Dia bilang kamu bukan mu'alaf. Dia bilang rumahmu dekat sama rumah dia. Nah itu. Dia bilang saya mengatakan dia birah ya. Padahal saya nggak tahu dia dan baru melihat dia ini. Ya, saya nggak kepo dengan dia. Saya nggak mau tahu urusan dia. Saya nggak mau tahu apapun itu kegiatan dia. Bahkan dia yang minta saya untuk masuk. Oke, itu. Terus kedua. Sabar ibu saya mute, tahan dulu lah ibu udah ngoceh banyak loh. Oke. Sabar aja dulu, tenang aja ya Bu ya. Ibu mengatakan muslim, tapi ibu menyerang saudara muslim, benar kata Uni. Sebenarnya saya pengen ngomong dari sana, makanya saya bilang, kalau misalnya ibu udah selesai dengan bicaranya ibu, dengan unek-uneknya ibu, keluarin aja semuanya. Saya tidak akan membantah ibu dan saya tidak akan memotong ibu sampai kiamat kurang 2 hari. Itu kebiasaan kami di sini, Bu. Ya. Ini ibu kenapa ya? Ngoceh sendiri. Ibu saya mute, Bu. Dengar dulu aku ngomong. Dengar dulu aku ngomong ya, dengar dulu. Minta dengar. Ibu dari tadi minta dengar. Saya ada titik jenuhnya juga, Bu, mendengar ibu. Kalau ibu udah selesai, silakan ibu turun. Silakan. Kamu udah kalah berdebat sama aku. Turun kan, silakan. Kalau kamu merasa udah nggak ada jawaban, merasa nggak ada omongan lagi, silakan turun kan. Aku nggak mau dikatain skala berdebat. Aku pantang bagi aku turun sendiri. Selalu orang yang nurunkan aku. Kalau aku Ibu nggak ada yang mampu mengalahkan ibu. Saya aja yang pendebat 6 tahun melawan penyembah manusia nggak berani lawan ibu. Ibu hebat, serius. Ibu kalimat si Rifa ini memang enggak kan ibu tadi yang bilang. Enggak, saya bilang ibu tuh hebat. Cuman saya pengen bukti kalau Lisa ini pendusta. Itu aja kok Bu.
Saya naik ke sini kenapa penting bagi saya? Karena ini sudah di ruang publik dan Lisa satu circle dengan kami para apologet. Maka saya pengen Ibu minta buktikan kalau Lisa Kita dengar pendusta bagian itu ini aja ya. kok, Bu. Seru soalnya. Izin Uni satu lagi. Izin Uni Silakan, satu Dek. Pertama lagi. tadi yang kita bahas itu, yang dari pertama kita bahas itu masalah mualaf nggak mualafnya, itu yang kita bahas dari pertama. Tahan dulu. Tahan dulu. Uni izin satu lagi. Dia mengatakan katanya soal dia udah lihat VT-VT saya dan terus saya diusir katanya itu nggak ada sama sekali. Itu ada tiga poin ya. 3 poin. Nah, di situ aja tuh oh orang ini nih berarti jelas dong dia sok tahu. Nah, kalau untuk mencari tahu saya teman-teman, kalian tuh ini sosial media ya. Orang itu siapa aja yang bisa mengaku-ngaku dan mencari tahu saya punya Instagram, saya punya TikTok. TikTok saya itu ada lebih dari 1. Saya juga punya YouTube. Kalian bisa cari di situ. Nah, di sini ibu ini mengatakan ABC dan saya tidak tertarik sama sekali untuk meladeni ibu ini. Iya aja. Dek, Dia Lisa, kita nggak perlu mengklarifikasi apa yang dituduhkan. Dia yang menuduh, dia yang buktikan, dia yang harus buktikan. Karena gini teman-teman, fitnah itu tidak mesti Dia dengar. udah nyenggol aku. Bentar. Dia udah nyenggol aku. Dia udah membohongi aku, itu doang. Makanya aku Membohongi ibu. Membohongi ibu. Membohongi dia di mana dan nyenggol dia di mana? Buktinya mana? Apa ini, Silakan. Bu? Ibu ini kurang makan. Kayaknya ibu kurang kasih sayang deh. Menyenggol dia dan membohongi dia. Silakan. Bu, dari kurang tadi kasih Bu. sayang, Contoh itu gini nih Bu. terserah, Contoh. terserah ya. Ini contoh nih ya. Ya, Bu, intinya aku Bu. sama si Lisa itu ya berdekatan rumah dan dia Bu, siapapun bisa ngaku, Bu. bohongin. Bu, dengar Ya. pertama, siapapun bisa Ya. ngaku dekatan rumah, Bu. Tapi nggak semua orang yang dekat rumahnya tahu isi seluk-beluk kehidupan orang lain, Bu. Kecuali ibu kepo. Kecuali ibu selama ini ngurusin tetangga, emang. Siapa bilang? Jadi ibu nih, jadi kalau ibu tinggal Bu, ibu tinggal satu RW sama Lisa misalnya. Enggak, Kan kami yang juga sama nggak Lisa akan ini percaya dengar ibu dulu tahu ya. kehidupan Bahkan Lisa. yang sama Lisa ini ya, dia mantan pembantu aku. Uni, tahu nggak? Dia pembantu. Ya mantan buktinya. pembantu aku. Saya minta bukti-buktinya. Nggak Kalau perlu ngomong tuh pakai bukti, bukti dari nggak tadi. mungkin. Udah Ya pernah Bu, ibu setahun. saya Dia mantan kalau saya bilang pembantu ibu aku, dia mantan pernah pembantu saya gimana? Dia kerja Kalau sama saya bilang aku. ibu mantan pembantu saya gimana? Tapi bukti nggak ada kan? Aku nggak pernah jadi pembantu. Sama. Nah, Sama. tapi Berarti karena- ibu bohong. Tapi sama Lisa ini memang dia pernah kerja sama aku. Dia pernah Ya jadi buktinya pembantu aku. apa? Buktinya apa? Ya tanya aja sama Lisanya. Coba tanya. Iya. Ngomong, Lisa. Ibu yang nuduh Lisa kok si Lisa yang mengkonfirmasi tuduhan terhadap dia? Ini gimana ini? Malah Bu, pura-pura ketawa lagi kan? bukan pura-pura ketawa, dia orang yang dituduh. Jadi bukan dia yang membuktikan kalau dia salah, Bu, tapi ibu yang membuktikan kalau dia bersalah. Ini loh teman-teman ya, ya, yang teman-teman kayak perhatikan gini ya. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk berseteru depan publik, saudaraku. Islam itu mengajarkan kita tabayun. Tabayun itu tidak di hadapan semua orang, 6.000 orang menonton, tidak. Karena di sini justru kita mempertontonkan seolah-olah agama Islam ini kalian mengajarkan. itu, dengar dulu aku ngomong. Justru kalian itu yang Waduh. berjilbab. Kalian berjilbab, kalian yang berkerudung itu menghargai dan menjaga martabat kalian yang udah berkerudung. Jelas, justru saya menghargai martabat Lisa karena dia berkerudung, makanya saya tanya bukti-bukti ibu tuduhan ibu ke dia mana? Aku aja yang nggak berkerudung bisa menjelaskan, bisa mengungkapkan kebohongan Mana? Lisa. Mana yang ibu ungkapkan? Mana bukti-buktinya? Ya, bukti tanya aja Mas. Tadi kamu ada bilang kan Lisa? Bu, kamu nggak usah Ibu ngomong, ini Lisa. menuduh Lisa berdusta, tapi ibu tunjukkan buktinya Lisa yang harus konfirmasi. Ini apa ini maksudnya? Ini wajar-wajar aja, Uni. Wajar-wajar aja kalian. itu Jangan saling membela, kemana-mana. saling membela. Orang Kalian yang kata menuduh, kalian itu berdekatan. dia yang tunjukkan bukti. Jangan Kalian kayak Oten, merasa- kebiasaan. Kalian merasa mau melawan aku, satu lawan Jangan dua, kayak- gitu. Saya lebih baik saya keras kepada kaum munafik ya. Hmm. Saya lebih jijik lihat orang munafik ketimbang kaum kafir. Kaum kafir itu sudah ketahuan mereka tidak menyembah Allah. Tapi kalau ada orang mengakunya Islam lalu merendahkan perempuan berjilbab dengan mengatakan saya loh yang nggak pakai jilbab bisa mengungkapkan, tapi kau dari tadi ku minta bukti nggak kau tunjukkan. Ini kebanyakan. Kenapa orang yang berjilbab? Kau tunjukkan buktinya Kenapa kalau si Lisa orang ini yang berbohong. orang yang Kau berjilbab dari tadi udah ku minta turunkan Lisa. Turunkan perbuatan ini yang perempuan ibu senonoh, pansos ini, turunkan Lisa, nggak ada gunanya nih. Silakan, Dek, turunkan aja nih. Silakan. Turunkan aja, nggak usah, nggak ada guna ini orang ini. Kalian Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, kita sudah menonton tadi video dari awal pertengahan sampai selesai. Teman-teman bisa memperhatikan tentang apa isi dari video tersebut. Bagaimana kita melihat ya tetangga dari seorang bernama Lisa.
Lisa ini awalnya ya dia ya berkuar-kuar di media sosial dan banyak para mualaf-mualaf seperti Don Ditan dan juga yang lain mereka begitu bangga tentang hal itu. Tetapi ternyata tetangganya sendiri mengungkap bahwa orang ini bukanlah mualaf. Dan tetangganya ini mengatakan bahwa dia itu mantan pembantunya. Dan bisa kita melihat tadi dalam perdebatan tersebut bahwa Lisa, Uniripa, mereka mulai panik. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Nah, begini poin penting yang mau saya sampaikan. Kalaulah kita ya menjalankan hidup keagamaan kita dengan kebohongan, maka saya rasa itu adalah suatu kesia-siaan. Dan saya yakin Tuhan pun tidak berkenan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beragama, tapi kalau dia hidup dalam kebohongan itu. Ya, karena begini, ya di hadapan Tuhan, ya semua itu terbuka. Hati kita, pikiran kita, semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ya mungkin dalam hal ini, ya manusia ya tidak mengetahui dan tidak melihat kita. Atau mungkin perkataan dari tetangga Lisa ini bisa jadi benar atau bisa jadi tidak. Ya itu kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya ya. Tetapi saya mau katakan begini. Tuhan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, pertanyaannya begini. Sebenarnya kita itu mau mencari perkenanan manusia atau mencari perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita mencari perkenanan manusia, nah itu semua adalah kesia-siaan dan itu hanyalah sesaat. Apalagi agama ini kan dalam beragama tentunya yang kita kejar itu sesungguhnya ya kalau kita paham adalah agar kita bisa masuk surga. Itu pasti ya. Agar kita dapat pahala nanti di surga. Itu pasti yang kita kejar. Tapi kalau kita hidup dalam kebohongan, maka tidak ada pahala kita. Ya. Nah, itu sebabnya teman-teman saya mengajak kita, biarlah kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita, ya, agar keagamaan yang kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan murni, ya, bukan dengan kedengkian, bukan dengan kebohongan, dan bukan dengan tipu menipu. Kira-kira seperti itu, ya. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala, supaya kita mendapatkan upah kelak di surga. Karena sekalipun manusia tidak bisa melihat dan memahami, tapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Semuanya terbuka sampai ke dalam lubuk hati kita. Dia tahu apa isi di dalamnya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan bagi kita informasi penting serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.